Impact Kids. Shalom, selamat pagi adik-adik. Welcome to Impact Kids. Yeay, pagi hari ini Kakak Resti mau kasih kalian 2 jempol buat kalian semua yang sudah menyiapkan waktunya pagi hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Kalian hebat. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, yuk kita buka Alkitab kita. Kita siapkan Alkitab dan buka Alkitab kita dari Mazmur 34 ayat yang ke-15. Mazmur 34 ayat yang ke-15. Adik-adik semua udah dapet? Yuk kita hitung ya. 1, 2, 3. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Adik-adik semua, ini yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, Kakak Resti mau nanya dulu nih kepada kalian semua, siapa di sini yang pernah melihat burung elang? Atau yang tahu, yang pernah lihat mungkin di ketika lagi jalan-jalan ke kebun binatang atau ke kebun teh, biasanya suka ada elang ya yang terbang-terbang di atas, ataukah kalian mungkin melihatnya dari internet atau dari TV? Burung elang adalah salah satu burung yang sangat terkenal. Kenapa? Karena dia adalah satu-satunya burung yang paling bisa terbang di ketinggian yang tinggi. Jadi biasanya kalau kita lihat burung elang, dia itu kecil banget, udah sekecil pesawat ya kalau kita lihat ke atas, saking tingginya dia terbang. Nah, adik-adik semua, tahukah kalian bahwa selain burung elang memiliki kemampuan untuk terbang tinggi banget, burung elang juga memiliki ketajaman mata yang sangat tajam, sehingga walaupun dia berada di atas, tinggi di atas, dia bisa melihat mangsanya ada di mana. Dia bisa melihat ada seekor tikus yang lewat-lewat, dia bisa lihat. Dan kalian tahu, tikus adalah salah satu mangsanya. Jadi ketika dia melihat tikus, dia langsung turun, tangkap tikusnya, dapat dia makan siangnya. Nah, adik-adik semua, walaupun tikus itu kalau adik-adik perhatikan ya, sering juga di rumah suka ada tikus ya lewat. Misalnya tikus itu nggak jalan pelan-pelan, tapi jalannya bisa lari. Tapi elang memiliki ketajaman mata yang hebat, dia juga memiliki kelincahan untuk menangkap mangsanya. Wah, itu kalau burung elang. Tapi kalau malam hari, burung elang sama dengan kita. Dia juga tidur pada malam hari. Nah, ada binatang, ada burung kedua yang sangat unik, yaitu burung hantu. Adik-adik pasti pernah mendengar dan mungkin pernah melihatnya ya. Burung hantu memiliki kebalikan dari burung elang. Kalau elang siang-siang dia pergi terus dia bisa terbang tinggi. Kalau burung hantu berbeda, dia pada siang hari tidur, tapi pada malam hari dia akan terbang mencari mangsanya. Dan salah satu mangsanya sama dengan mangsa si elang, yaitu tikus. Wah, padahal malam hari, tapi burung hantu diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa melihat di kegelapan. Tapi kalau siang dia mengalami kesilauan. Nah, adik-adik, dari 2 jenis burung ini kita melihat bahwa mereka memiliki ketajaman mata yang sama. Tapi kalau burung elang itu pada siang hari, kalau burung hantu pada malam hari saat kita sedang tertidur. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, kita belajar bahwa bukan hanya burung hantu, bukan hanya burung elang, tapi Tuhan kita memiliki ketajaman mata yang lebih dari semua binatang, mau manusia sepintar apapun, Tuhan kita lebih hebat. Memiliki ketajaman mata, bukan hanya itu, Tuhan kita mengerti apa yang ada dalam pikiran kita. Oleh sebab itu, adik-adik, bacaan kita tadi mengatakan, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Kalau bahasa sehari-hari dikatakan, hentikanlah melakukan hal yang jahat dan lakukanlah hal yang baik. Carilah perdamaian dan sedapat mungkin tolonglah orang lain. Nah, adik-adik, mungkin ada yang bertanya, Kakak Resti ceritanya tentang menjauhi kejahatan. Kan aku udah di rumah aja sepanjang minggu ini, gak kemana-mana. Aku gak akan melakukan kejahatan. Eits, jangan salah. Iblis itu ada di berbagai tempat. Ada di sekolah, ada di rumah, ada di jalan, ada dimanapun. Jadi sewaktu-waktu kita akan
terjatuh kalau kita tidak ingat firman Tuhan ini untuk menjauhi hal yang jahat. Kalau yang di rumah, hal jahat apa yang harus kita jauhi? Mungkin kalian melihatnya ini hal yang biasa, tapi kalau pagi-pagi kita lagi tidur enak, biasanya kalau pagi dingin kan ya, kita pakai selimut, lalu tiba-tiba mama datang, "Nak, bangun." "Apa sih Ma, aku masih mau tidur, aku gak mau." Lalu mulailah marah-marah, karena harus mulai ikut pelajaran PJJ, akhirnya dia bangun. Dia makan seadanya sambil nonton TV, lalu dikasih tahu, "Nak, makannya cepat karena udah mau mulai pelajaran." Mama, habis itu makanannya nggak dilanjutin atau ngapain, melakukan hal yang tidak baik. Nah, itu contoh sederhana yang paling sering kita temukan ya. Ketika kita disuruh mama mungkin, "Nak, boleh nggak tolong ambilin mama gelas?" Lalu, "Mama, aku lagi belajar." Gimana sih kok aku disuruh-suruh? Nah, itu nggak boleh ya. Atau nggak lagi di rumah main sama adik atau sama kakak, lalu kakaknya tiba-tiba menyenggol mainannya, lalu aku nggak mau lagi main. Bukan malah hanya marah, tapi sampai nangis. Nah, adik-adik, ada banyak banget hal jahat yang bisa terjadi dimanapun. Oleh sebab itu, adik-adik, pagi hari ini yuk kita baca sekali lagi dalam Mazmur 34 ayat 15 tadi. 1, 2, 3. "Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya." Katanya, jauhi yang jahat dan carilah perdamaian. Perdamaian artinya apa? Kalau hatinya udah mulai marah, pokoknya aku mau marah. Tapi ingat, aku adalah anak Tuhan. Sebelumnya kita udah belajar tentang sabar. Pokoknya aku mau minta maaf deh, "Ma, aku minta maaf ya. Tadi aku nggak sadar tiba-tiba teriak." Atau, "Kak, aku minta maaf ya, Dek. Aku minta maaf ya." Gitu, namanya anak Tuhan harus senang yang namanya damai. Carilah damai, kata firman Tuhan. Nah, adik-adik, pagi hari ini siap melakukan perbuatan baik? Siap ya, kita melakukannya bukan supaya kita masuk surga, tapi karena adalah perintah Tuhan. Anak Tuhan pasti senang melakukan yang baik, dan anak Tuhan cinta damai. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, sekarang coba semua tangannya dilipat. Kita mau berdoa bersama supaya Tuhan memberi kita kekuatan melakukan yang terbaik dan menjauhi yang jahat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, pagi hari ini kami belajar, Tuhan mengingatkan kami supaya kami menjauhi yang jahat, kami melakukan yang Tuhan mau, dan kami mencari damai. Berkati setiap anak-anak semua yang ada di rumah supaya berhasil melakukan firman Tuhan yang Tuhan sudah ajarkan. Berkati mama papa mereka, kakak, adik, dan siapapun yang ada di rumah mereka. Apapun yang adik-adik semua cita-citakan, adik-adik semua kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, sampai jumpa di Impact Kids berikutnya. Bye-bye.